Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan, apa kabar kalian semua? Bapak yakin dan percaya kalian semua senantiasa diberkati Tuhan. Haleluya, kalian senantiasa diberkati, disertai oleh Tuhan. Itu doa Bapak, ya, dimanapun kalian berada, Tuhan selalu menyertaimu, Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Hari ini ya kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Ya, tema kita masih di pelajaran 1, yaitu temanya masih sama dengan pelajaran sebelumnya, yaitu sungguh Allah berkuasa, ya. Kemarin kita sudah membahas tentang arti kuasa, ya. Siapa yang masih ingat dengan kata kuasa? Ya, tapi sebelum kita belajar, kita mau terlebih dahulu memuji Tuhan, ya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, Bapak ingatkan, tolong simak dengan sungguh-sungguh video yang Bapak buat ini, karena di dalam video ini ada tugas-tugas yang akan Bapak berikan. Jadi untuk mengetahui dan bisa mengerjakan tugas itu, caranya hanya dengan menyimak dan mengikuti materi pembelajaran pendidikan agama ini dari video pertama sampai akhir, ya. Ya. Oke, hari ini sebelum kita belajar, seperti biasa Bapak ingin mengajak kalian untuk memuji, menyembah Tuhan, ya. Di layar monitor itu sudah Bapak sediakan liriknya, ya, yaitu lagu yang akan kita nyanyikan bagi Tuhan, yaitu dengan judul Sungguh Besar Setiamu, ya. Kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada itu karena kebesaran Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Baik anak-anak kasih Tuhan, mari kita mengangkat pujian ini dengan hati yang penuh rasa ucapan syukur kepada Tuhan atas kasih dan kebaikannya. Haleluya. 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 Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan dari awal, ya. Sungguh besar setiamu, dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Haleluya.
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Baik anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita terus meninggikan nama Tuhan sebab Dia adalah Allah yang maha besar, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Ya, sebelum kita belajar, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus, karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah dan karena pertolongan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan materi pelajaran kami Tuhan, yaitu dengan tema sungguh Allah berkuasa. Melalui pelajaran ini Tuhan, supaya anak-anak-Mu boleh menyadari, mengerti, memahami bahwa hanya Engkau Tuhan, satu-satunya pribadi yang maha kuasa, yang layak disembah, yang layak diagungkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa berkati anak-anak-Mu dengan kepintaran, kecerdasan, hikmat, dan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan belajar kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam materi pelajaran hari ini, ya, Bapak mau bertanya buat kalian. Siapa yang masih ingat apa itu arti kuasa? Ayo. Ya. Siapa yang tahu arti kuasa? Ya, kalian boleh tulis di komen di YouTube Bapak juga nggak apa-apa ya. Ya, kuasa artinya ya titik-titik ya, boleh komen di YouTube Bapak, kasih namanya ya. Nah, oke. Kuasa adalah wewenang untuk menentukan sesuatu ya. Itu yang kita pelajari dari Kamus Bahasa Indonesia kemarin ya. Jadi wewenang kuasa adalah wewenang untuk melakukan sesuatu, yaitu memerintah, bisa dalam bentuk memerintah ya, atau merawat atau memelihara sesuatu ya. Oke. Hari ini kita akan masuk pelajaran kita di bagian C, anak-anak Tuhan, yaitu dengan subtema mendalami Alkitab. Ya, kemarin kita sudah membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 35. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan 8 kemarin sudah kita baca ayat firman Tuhannya ya, ingat ini yang sudah Bapak tanda-tandain kemarin ya, udah Bapak jelaskan. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa kalian ingat ya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, perhatikan di sini ya penjelasan atau uraian pelajaran kita hari ini. Bapak akan membacakan buat kalian dan kalian juga sama-sama membaca dan boleh menyimak ya. Dan nanti sedikit Bapak ada penjelasan-penjelasan dan kita baca ya sama-sama di sini ya, mendalami Alkitabnya.
Seorang yang memiliki kuasa tidak berarti bisa bertindak seenaknya. Kekuasaan sebaiknya digunakan dengan benar, ya. Beberapa waktu yang lalu itu ada tugas yang Bapak berikan bahwa di sekolah itu ada orang-orang yang berwenang, ya, seperti guru, ya, seperti satpam, seperti kepala sekolah, ya. Ada yang di rumah itu ada suami, ada istri, ya, ada orang tua, ya, punya wewenang, ya, untuk menentukan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Tetapi kekuasaan ini tidak berarti bahwa harus digunakan seenak-enaknya, ya. Ya, seperti guru, dia punya wewenang, ya, tetapi dia punya kuasa di sekolah, tetapi tidak bisa mempergunakan kuasanya itu untuk seenaknya saja, yaitu untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, ya, untuk nyuruh anak didiknya melakukan sesuatu yang tidak baik, ya, memerintahkan sesuatu yang tidak baik, tidak boleh, ya. Wewenang itu harus digunakan dengan benar, ya. Kekuasaan, ya, kekuasaan sebaiknya digunakan dengan benar. Orang tua punya wewenang, punya kekuasaan yang Tuhan berikan, yaitu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kuasa itu harus digunakan sebaik-baiknya. Nah, demikian pula, ya, kepala sekolah juga sama, diberikan kuasa, dia harus gunakan sebaik-baiknya. Ya, jadi tidak boleh menggunakan, manusia tidak boleh menggunakan kekuasaan yang Tuhan beri itu dengan seenaknya atau dengan semena-mena, tidak boleh, ya. Itu yang Tuhan tidak kehendaki. Manusia harus menggunakan kekuasaan yang Tuhan berikan itu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang memuliakan Tuhan tentunya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya, menurut Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 dan ayat sampai 8, kuasa Allah melebihi semua kuasa manusia, ya. Sangat jelas sekali bahwa firman Tuhan menjelaskan bahwa antara kuasa yang dimiliki manusia dan kuasa yang dimiliki Allah itu sangat jauh berbeda. Kalau Tuhan, kuasa yang dimiliki Tuhan itu tidak terbatas, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Kuasa Allah itu melebihi dari semua kuasa yang dimiliki manusia, ya. Sedangkan manusia ini kuasanya adalah terbatas, ya, sangat terbatas, ya. Di sini melebihi semua. Ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh manusia, tetapi ada juga yang tidak. Disinilah letak keterbatasan manusia. Berbeda dengan manusia, Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas. Bukan hanya atas manusia, tetapi juga atas seluruh ciptaan yang ada. Bukankah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini termasuk manusia? Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas, sedangkan kuasa yang dimiliki manusia itu terbatas. Manusia hanya bisa melakukan beberapa hal, ya. Sedangkan Tuhan bisa melakukan semuanya, segala hal. Tuhan bisa lakukan, anak-anak yang kasih Tuhan. Ya, kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 1 itu diceritakan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, ya. Tuhan menciptakan terang dan menjadikan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Tuhan menciptakan daratan dan lautan. Ya, Tuhan menciptakan apalagi cakrawala, ya. Tuhan menciptakan apalagi Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit. Tuhan menciptakan segala jenis binatang yang ada di laut dan segala jenis binatang yang berterbangan di udara. Tuhan juga menciptakan segala jenis binatang yang hidup di darat dan Tuhan juga menciptakan manusia. Anak-anak kasih Tuhan, inilah yang dimaksud bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu berbeda dengan kuasa manusia. Ya, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, sedangkan manusia
Tidak bisa, anak-anak kasih Tuhan. Karena manusia itu pun diciptakan oleh Tuhan. Sekali lagi, kita sebagai manusia tidak boleh sombong di hadapan Tuhan. Karena yang berkuasa, yang maha kuasa itu hanya Allah. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, selanjutnya, di sini katakan, kemahakuasaan Allah dapat kita lihat dalam ciptaannya. Ya. Dalam Mazmur 104 ayat 1-35 ya, kita membaca bagaimana pemazmur menceritakan tentang kemahakuasaan dan kebesaran Allah atas segala ciptaannya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan semua ciptaan yang lainnya. Tanpa terkecuali, kemahakuasaan Allah ini tidak dapat dibatasi oleh manusia. Haleluya. Ya, di dalam Mazmur Bapak sudah jelaskan kepada kalian bahwa Tuhan itu pencipta segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, anak-anak kasih Tuhan. Sehingga pemazmur itu benar-benar mengagumi Allah yang dia sembah. Dia sungguh mau memuji, menyembah. Ya, dia mau bersukacita karena dia punya Allah yang hebat, Allah yang maha tinggi, Allah yang luar biasa. Ya, kuasa Tuhan tidak ada yang dapat membatasi. Ya, siapa yang bisa membatasi kuasa Tuhan? Tidak ada. Ya, tetapi manusia, kuasa yang ada pada manusia itu terbatas. Saya sekali lagi terbatas. Apa perbedaan kuasa Allah dan kuasa manusia? Kuasa Allah tidak terbatas, sedangkan kuasa Tuhan kuasa manusia itu terbatas. Kuasa Allah tidak terbatas, kuasa manusia itu terbatas. Ya, itu perbedaan yang ada pada Allah dan manusia. Kuasa yang ada pada Allah dan yang ada pada manusia. Ya, setelah kita melihat kemahakuasaan Allah di atas seluruh ciptaannya, kini kita dihadapkan dengan anugerah yang luar biasa, yaitu ketika Allah memberikan beberapa ciptaan itu untuk dipelihara oleh manusia. Mazmur 8 ayat 1-9 memperlihatkan ungkapan syukur Daud atas kepercayaan yang Allah berikan kepada manusia untuk mengelola ciptaan Allah tersebut. Manusia diberi kuasa atas binatang-binatang baik yang ada di darat, di laut, maupun di udara. Ini luar biasa. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, setelah kita melihat kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dahsyat, anak-anak kasih Tuhan. Lalu kita juga diperhadapkan dengan anugerah, ya, dengan satu pemberian yang dari Allah yang begitu luar biasa. Artinya apa yang diciptakan manusia, diciptakan oleh Allah itu, ya, diserahkan kepada manusia untuk dipelihara, untuk dijaga, untuk dirawat, anak-anakku ini kasih Tuhan. Itu luar biasa. Tuhan menciptakan begitu luar biasa alam ciptaannya ini yang begitu besar, dan apa yang Tuhan ciptakan ini diserahkan kepada manusia, diserahkan ke tangan manusia, ke tangan kita semua, yaitu untuk dipelihara, untuk dirawat, sehingga kita bisa terus menikmati, ya, dari apa yang Tuhan ciptakan itu. Kalau kita rawat, kita jaga alam ciptaan Tuhan ini tetap lestari, tetap terjaga, maka kita akan dapat menikmati dari apa yang sudah Tuhan ciptakan, ya. Contohnya saja, anak-anak kasih Tuhan. Ketika manusia mau merawat, ya, melindungi hutan-hutan, ya, yang ada di Indonesia ini, maka penduduk Indonesia akan menikmati kemurahan Tuhan dengan apa? Dengan terus tersedianya mata air yang jernih, mata air yang bersih untuk bisa kita konsumsi, sehingga tidak tercemar, ya. Ya, kita bisa menjaga kebersihan sungai, ya, supaya airnya tetap bersih, bisa digunakan untuk banyak hal di dalam kehidupan manusia.
manusia menjaga udara supaya bagaimana udara ini tetap bersih, tidak tercemar oleh limbah pabrik, ya, knalpot motor dan sebagainya. Kita bisa melakukan itu, anak-anakku yang kasih Tuhan. Kita ini membutuhkan udara yang bersih, bukan udara yang kotor. Ya, oleh karena itu kita harus ikut serta menciptakan satu lingkungan di mana lingkungan ini bisa terjaga. Kita bisa terus menikmati udara yang bersih, segar. Kita bisa menikmati mata air yang kita butuhkan. Terus kita juga membutuhkan ikan di laut, ya, supaya laut itu tidak tercemar dan ikan-ikan tidak mati, ya, supaya supaya kita bisa menikmati terus. Makanya manusia harus menjaga, merawat alam ciptaan Tuhan ini, supaya supaya kita bisa terus menikmati dari apa yang Tuhan sudah ciptakan. Tapi kalau manusia tidak mau merawat, tidak mau menjaga apa yang Tuhan ciptakan, ya ini akan menjadi bencana bagi manusia. Kalau manusia terus merusak hutan, ya, akan terjadi apa? Akan terjadi banjir, akan terjadi longsor, dan semuanya itu, bencana itu bisa menimpa kehidupan manusia, membawa celaka buat manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia, ya, kalian akan menjadi generasi penerus, ya, untuk menjaga alam ciptaan Tuhan ini, ya. Jadi kalian harus punya hati untuk menjaga, ya, alam ciptaan yang Tuhan ciptakan ini, anak-anakku kasih Tuhan. Jadi kita nggak boleh berkata, saya nggak ada urusan untuk menjaga alam ciptaan Tuhan. Kita ini semua dipercaya, ini luar biasa, ya. Kita dipercaya oleh Tuhan untuk memelihara, ya, ya, apa yang Tuhan sudah ciptakan. Kita harus bersyukur, anak-anakku kasih Tuhan. Nah, ini ada tugas, ya, tugas yang pertama, ya, ini tugas pertama, ya. Kalian bisa, ya, bacalah kembali Mazmur 104 ayat 1 sampai 35. Kemudian tulislah ayat-ayat beserta kalimat yang berkesan bagimu ke dalam tabel berikut ini. Jadi kalian buat, ya, ini adalah tugas yang pertama. Buat di buku tulis kalian, ya, tabel seperti ini, ya. Ini ada ayat, nanti tulis nih Mazmur 104 ayat berapa, ayatnya saja di sini, ya. Karena ini pasalnya sudah ditulis nih, ayatnya ayat berapa. Terus kalimat yang berkesan bagimu apa, ya. Contohnya yang kita lihat, ya. Katakanlah ayat 1, ya, ayat 1 ditulis di sini ayat 1, di sini ayat 1. Kalimat yang berkesan bagimu apa? Kalimatnya apa yang berkesan, ya? Nah, ini yang Bapak tulis ini, ya. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Wah, Tuhan itu sangat besar, ya, berkesan. Jadi Allah kita itu Allah yang luar biasa, anak-anak Kristen. Jadi kalimatnya apa? Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, ya. Terus apa lagi, ya, ayat selanjutnya boleh kalian lihat, ya. Ayat, kita cari ayat yang lain, ya. Terus nih ayat 7, ya, ayat 7. Ayat 7 yang kalimatnya, terhadap hardikmu air itu melarikan diri. Oh, ya. Itu contohnya, ya, ayat 7, kalimat yang berkesan tadi, coba apa ini? Terhadap hardikmu, terhadap perintah Tuhan, air itu melarikan diri, ya. Air itu taat, ya. Air itu bisa melarikan diri. Artinya taat sesuai dengan diperintahkan Tuhan. Bapak sudah pernah cerita buat kalian bahwa air itu taat, ya, terhadap perintah Tuhan. Ketika Ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, mereka menghadapi Laut Teberau, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan melalui Musa Tuhan perintahkan air itu menjadi terbelah, ya, ke kanan dan ke kiri, sehingga di tengahnya itu ada ada jalan yang
bisa dilalui oleh bangsa Israel, ya. Air itu tunduk loh, anak-anakku kasih Tuhan terhadap perintah Tuhan, ya. Terus di dalam kitab Perjanjian Baru, kalian pernah dengar cerita bahwa Tuhan Yesus menghardik, ya, angin topan, angin aja yang angin topan, angin yang kencang taat sama perintah Tuhan dengan hardiknya, diperintah dengan keras, berhenti, ya. Air yang bergelombang, ya, ombak yang begitu besar, diperintahkan berhenti. Itu firman Tuhan, itu berkuasa. Anak-anakku yang kasih Tuhan, itu bukti bahwa Tuhan itu berkuasa atas ciptaannya. Dia bukan hanya berkuasa mencipta, tetapi dia juga berkuasa, tetap berkuasa. Ya, makanya air itu taat. Ketika Tuhan perintahkan, Tuhan berfirman, taat, disuruh terbelah, suruh diam. Ya. Makanya kita sebagai manusia harus lebih daripada air, ya. Air aja nggak punya otak, ya, bisa nurut, apalagi kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, diberikan kepintaran, berikan otak, ya. Kita seharusnya ngerti, kalau diperintahkan kita harus taat. Amin. Haleluya. Oke, ini tugas yang ke-1, ya. Tugas pertama ini, ya, kerjakan. Oke, kita masuk ke materi bagian D, yaitu makna kuasa manusia yang terbatas. Haleluya. Mari simak, kita baca bersama-sama. Di sini katakan, manusia mungkin bisa menciptakan kursi dengan cara membuatnya dari kayu, ya, memakunya, mengecatnya, menjemurnya, dan menambah hiasan atau ukiran supaya kursi itu menjadi indah. Semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk membuat kursi sudah tersedia. Akan tetapi, dapatkah manusia menciptakan pohon-pohon sebagai sumber kayunya? Tentu tidak, karena yang dapat manusia lakukan hanyalah sebatas menanam dan memelihara pohon-pohon itu. Sementara itu, pohon itu bertumbuh hanya karena Allah sendiri yang bekerja. Allah menyediakan tanah atau sarana lain untuk pertumbuhannya. Allah juga yang menciptakan air, panas matahari, dan udara sebagai sumber kehidupan pohon. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, ini, ya, kita bisa memahami betapa kuasa yang dimiliki manusia itu sangat terbatas dengan apa yang bisa dilakukan manusia. Ya, manusia itu bisa membuat kursi, membuat meja, ya, apalagi membuat pintu, ya, membuat rumah, ya. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan manusia, buat mobil, ya, buat pesawat, apalagi buat handphone, buat laptop, ya. Ya. Tetapi apa yang diciptakan manusia itu semua bahan-bahannya sudah Tuhan sediakan, anak-anakku kasih Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan itu, Tuhan menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada. Itu kuasa Tuhan yang luar biasa. Tetapi manusia tidak bisa. Dia mau membuat sesuatu, dia memerlukan bahan. Ya, kalau dia ingin membuat kursi seperti yang dijelaskan di uraian ini, ya, manusia ingin membuat kursi, dia membutuhkan apa? Membutuhkan kayu. Bahan utamanya kayu, ya. Dia butuh apa lagi? Dia butuh palu, bahannya apa? Besi. Dia butuh paku, juga besi, ya. Terus apa lagi? Dia butuh cat, ya. Untuk membuat cat itu juga ada bahannya, ya. Kalau kursi itu manusia membuat dari kayu, ya, dia potong, terus dipaku, terus dicat, dijemur, ya. Semuanya yang dilakukan manusia untuk membuat kursi ini, dia memerlukan bahan-bahan yang sudah ada, yang Tuhan sudah ciptakan. Ya, manusia tidak bisa menciptakan dengan mulutnya, dengan berkata,
jadilah kursi, ya maka jadi. Nggak bisa, anak-anak kasih Tuhan. Ya, manusia harus bekerja keras, ya, untuk membuat sebuah karya, ya, untuk keperluannya. Ya, manusia tidak bisa membuat pohon, ya. Yang bisa dilakukan manusia dia menanam, merawat, ya, tetapi yang memberi pertumbuhan, yang memberi hidup untuk tumbuhan yang akan digunakan untuk dijadikan kursi tadi, pohon yang untuk dijadikan kursi tadi, itu yang memberikan pertumbuhan Tuhan, ya. Kalau ditanam tetapi Tuhan tidak mengizinkan pohon itu bertumbuh dan berkembang, maka tanaman itu akan mati dan manusia nggak bisa lakukan apa-apa, anakku kasih Tuhan. Inilah buktinya bahwa kuasa manusia itu terbatas. Dia menciptakan dari bahan yang sudah ada. Ya, oke. Lanjut. Allah sudah memberikan kuasa kepada manusia untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Hal ini dapat kita temukan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai ayat 29. Setelah Allah menciptakan manusia, kemudian Allah memberkatinya dan mengatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi berdasarkan Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai ayat 29 tersebut, Allah memberikan kekuasaan kepada manusia untuk merawat, memelihara, dan memanfaatkan seluruh ciptaan Allah untuk keberlangsungan hidup manusia. Namun bukan berarti manusia bisa bertindak sesukanya dan merusak ciptaan tersebut. Haleluya. Ini luar biasa anugerah Tuhan, ya. Setelah manusia itu diciptakan, ya, dia diciptakan pada hari yang ke-6 dan Tuhan menyerahkan semua yang sudah Tuhan ciptakan itu kepada manusia. Untuk apa? Halo? Untuk dirusak? Tuhan menyerahkan ciptaan yang sudah Tuhan ciptakan kepada manusia untuk apa? Untuk dirusak? Halo? Untuk disia-siakan? Bukan, anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya. Tuhan menyerahkan semua yang diciptakan Tuhan itu kepada manusia untuk apa? Untuk dirawat, ya, untuk dipelihara dan untuk dimanfaatkan, ya, sehingga manusia bisa terus menikmati kebaikan Tuhan melalui apa yang sudah Tuhan ciptakan. Jadi kalau manusia tidak mau merawat, Tuhan cuek, manusia cuek, manusia masa bodoh dengan apa yang sudah Tuhan ciptakan, lalu nanti terjadi bencana yang menimpa manusia, manusia tidak bisa menyalahkan Tuhan. Karena tugas untuk merawat, menjaga, memelihara alam ciptaan ini sudah Tuhan berikan kepada manusia. Jadi sekarang adalah tanggung jawab kita semua, ya. Kita bisa menjaga alam ciptaan Tuhan ini dengan tidak menebang pohon sembarangan, ya. Tidak membuang sampah sembarangan, ya, membuang sampah di kali, di selokan, ya. Kita harus membuang sampah di tempatnya. Ya, kita nggak boleh mengotori udara, ya, yang bersih ini dengan polusi asap, ya. Kita harus bisa menjaga, ya. Kita harus bisa menjaga supaya kita nggak boleh buang-buang air, ya. Siapa di sini yang suka buang-buang air? Ya, bukan buang-buang air sakit perut, bukan, ya. Ya, artinya saat-saat ini begitu banyak orang yang membutuhkan air bersih, anak-anak kasih Tuhan.
Dan salah satu kita untuk menjaga supaya air bersih itu tetap bisa dinikmati, kita nggak boleh menyia-nyiakan, membuang sembarangan air bersih itu. Kalau kalian habis mandi, ya, keran, kalau sudah airnya tumpah-tumpah, kalian harus segera tutup kerannya itu, supaya tidak terbuang sia-sia air bersihnya. Kalau kalian juga ini salah satu bentuk juga kita bisa turut serta menjaga alam ciptaan Tuhan, yaitu cara kalian memakai listrik, ya. Kita harus menghemat energi listrik, anak-anak kasih Tuhan, karena untuk menghasilkan listrik itu juga ada tenaga-tenaga diesel, ya, yang membutuhkan bahan-bahan bakar yang menghasilkan uap gitu, ya, asap yang bisa mencemari udara ini. Dengan cara apa? Kalian kalau menggunakan listrik yang tidak perlu, kalian harus segera matikan. Mungkin AC kalau udah nggak dipakai, dimatikan, ya. Televisi yang nggak pakai, matikan, ya. Lampu juga kalau sudah nggak dipakai, kalian matikan. Dengan seperti itu kalian bisa turut serta, walaupun mungkin kamu cuma matiin lampu, ya, tapi sebenarnya kalian sudah ikut menjaga kelestarian alam ini, ya. Kalian bisa memakai buku, kertas, dan sebagainya dengan bijaksana, karena kertas ini juga dibuat dari apa? Dari bahan, ya, kayu, ya. Kalau kita sembarangan buang dan memakai kertas tidak bertanggung jawab, maka kita turut serta ikut merusak alam ciptaan Tuhan, hutan yang Tuhan ciptakan. Anak-anakku yang kasih Tuhan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk turut serta menjaga alam ciptaan Tuhan ini, ya, dengan hal-hal yang sederhana yang mungkin selama ini tidak kalian sadari, ya, tetapi itu sangat membantu sekali supaya alam ciptaan yang Tuhan ciptakan itu bisa terjaga dengan baik. Haleluya, ya. Lanjut. Nah, uraiannya. Dari uraian di atas jelas bahwa kekuasaan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi kekuasaan yang kita miliki itu adalah anugerah, itu adalah pemberian dari Allah. Makanya kita nggak boleh menggunakan anugerah itu, kekuasaan itu dengan semena-mena, ya. Kita nggak bisa, alam ciptaan ini kan sudah dikasih kepada manusia, berarti suka-suka manusia dong menggunakannya, ya. Nggak boleh, anak-anak dikasih Tuhan. Kuasa diberikan itu kuasa untuk memelihara, untuk menjaga, untuk merawat, ya, bukan untuk merusak, ya. Kekuasaan manusia ini jelas berbeda dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Manusia tidak bisa menciptakan manusia lain dari debu dan tanah serta menghidupkannya, tetapi Allah bisa melakukan hal tersebut, dan ini dapat kita pelajari ketika Allah menciptakan manusia. Manusia tidak bisa menciptakan bintang di langit, namun Allah bisa melakukannya. Manusia tidak bisa menciptakan hewan-hewan yang hidup di darat maupun yang hidup di air, tetapi Allah bisa melakukannya. Manusia tidak bisa menciptakan cakrawala, tetapi Allah bisa. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa diciptakan manusia, tetapi bisa dilakukan oleh Allah. Disinilah keterbatasan manusia. Haleluya. Anak-anakku ini kasih Tuhan. Luar biasa, ya, kuasa Tuhan. Apa yang diciptakan manusia tidak bisa dilakukan, apa yang diciptakan Allah tidak bisa dilakukan oleh manusia, ya. Ini lagi. Contoh-contoh tersebut memperlihatkan bahwa manusia memang terbatas dan Allah sungguh maha kuasa. Allah memberi kuasa kepada manusia untuk merawat dan memelihara ciptaannya. Menurutmu apa saja yang bisa kamu lakukan untuk merawat dan memelihara ciptaannya tersebut? Berikan contohnya. Haleluya, haleluya. Ya, hari ini tugas kedua adalah ini, ya. Kita menyebutkan cara kita memelihara ciptaan Tuhan, ya. Caranya bagaimana? Ini
Cara 1, cara 2, cara 3 yang bisa kamu lakukan, ya. Ya, anak-anakku ini kasih Tuhan. Nah, ini tugas yang kedua, ya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, hari ini pelajaran agama kita cukup sampai di sini. Biarlah melalui pelajaran ini kalian semakin menyadari bahwa kalian punya Allah yang begitu luar biasa dahsyat, maha besar, ya, maha kuasa, dan kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Dan kita juga melalui pelajaran ini memahami bahwa kuasa yang dimiliki oleh manusia adalah kuasa yang diberi, yang bersumber dari Tuhan. Jadi kuasa yang kita miliki adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Dan kekuasaan manusia itu sangat terbatas sifatnya. Dan ketika manusia diberikan kuasa, kuasa yang kita miliki ini tidak boleh kita gunakan dengan semena-mena, tidak bisa kita gunakan dengan sesuka hati kita, tetapi harus kita gunakan seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu kita lakukan dengan melakukan hal yang baik, yang benar, yang berkenan, dan memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, tugas kita hari ini, kalian adalah 2 tugas, ya. Nah, kalian kerjakan di buku tulis kalian. Di buku tulis kalian jangan lupa kasih nama, ya, dan kirim foto dan kirim ke Google Classroom. Ya, Bapak tunggu tugas-tugas kalian dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Mari lipat tangan dan tutup mata. Segala pujian, hormat, dan syukur tanti-intinya kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus, karena hari ini kami sudah mempelajari kebenaran firman-Mu melalui mata pelajaran pendidikan agama Kristen ini. Kami melihat bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya adalah Allah yang maha besar, maha kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan kami bersyukur Engkau menganugerahi, Engkau memberikan kepada kami kuasa yang sangat luar biasa, yaitu untuk menjaga, merawat, memelihara alam ciptaan yang Tuhan sudah ciptakan ini, Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bertanggung jawab atas tugas yang Tuhan berikan. Dan biarlah Engkau mengajar kami menggunakan kuasa yang Tuhan berikan ini untuk melakukan hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri pertemuan kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih anak-anakku yang sudah menyimak pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya, haleluya.